Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asmaya Media? Em, Alhamdulillah kita ketemu lagi di Talk to Me. Di episode kali ini saya akan ngobrol dengan perempuan hebat lainnya. Setelah kemarin kita ngobrol dengan sahabat-sahabat di Jepang, kemudian di Korea, dan lain-lain di Australia juga gitu. Kali ini saya mau terbang ke sahabat kita, perempuan hebat, perempuan inspiratif yang sudah malang melintang di UK. Kita sambut, ini dia Mbak Diah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, keluarga semua sehat. Sehat, alhamdulillah. Mbak, kami akan ngobrol dengan Mbak sekitar 24 menit karena kita Mm-mm. selalu menampilkan perempuan-perempuan hebat yang tinggal di belahan dunia, di luar Indonesia. Boleh ceritain sedikit dulu nggak Mbak backgroundnya, Mm-mm. eh, Mm-mm. Mbak dan keluarga memilih UK? Kenapa harus ke sana? Kenapa harus ke UK? Iya. Ya, kami tinggal di UK sudah cukup lama. Jadi saya sendiri pindah dan menetap di sini sejak tahun awal 2012, jadi sudah hampir 10 tahun. Kemudian sebelumnya sih eh, sempat di sini juga. Jadi awalnya suami mendapatkan kerja di sini. Jadi memang sudah jalan Allah aja ya, tidak direncanakan sebenarnya. Tapi waktu itu suami ketika tahun 2007 merasa apa namanya ingin mendapatkan pengalaman baru. Jadi kemudian mencoba melamar kerja. Salah satunya adalah melamar kerja di UK di London gitu. Jadi kemudian alhamdulillah diterima dan kemudian tentu harus pindah gitu. Pada saat itu saya sedang menjalani pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di FKUI RSCM. Jadi waktu itu Mhm. saya memutuskan untuk cuti, kebetulan juga hamil, jadi cuti akademik 1 tahun untuk hamil dan melahirkan. Jadi saya ikut ke sini 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk menyelesaikan studi, gitu. Dan suami saya masih betah di sini, gitu. Jadi tentunya karena sebagai istri, gitu. Jadi ya kemudian setelah menyelesaikan tugas pendidikan di Indonesia, saya kemudian kembali ke Inggris, gitu. Kalau ditanya kenapa di Inggris, mungkin tidak ada apa ya, tidak ada rasional tertentu ketika dulu suami Ya. saya memilih. Tapi kemudian sekarang hikmahnya mungkin salah satunya adalah Inggris ini negara yang sangat multikultural gitu ya. Mungkin di antara negara-negara Eropa yang lainnya, Inggris adalah melting pot gitu ya. Jadi sangat heterogen. Semua suku bangsa dari seluruh dunia itu mungkin bisa kita temukan. Apalagi kami tinggalnya di London gitu. Jadi begitu heterogen. eh, Tidak merasa menjadi orang satu-satunya orang asing gitu mungkin istilahnya ya. Jadi itu salah satu hikmahnya. Jadi lebih mudah untuk kalau tadi istilahnya Mas Iman ini mungkin apa namanya blend into the society, into the community, itu jadi mungkin lebih mudah dibandingkan kalau di tempat yang lainnya. Kemudian yang lainnya adalah kultur lokal juga sangat terbuka gitu. Jadi terbuka untuk kepada kultur baru, terbuka kepada orang baru, apa namanya kebiasaan baru dan lain sebagainya. Jadi itu juga memudahkan untuk beradaptasi untuk kita yang baru pindah. Mungkin gitu Mas. Iya, iya, iya. Mbak, kalau orang yang sudah pernah ke luar negeri pasti tahu perbedaan Mm, musim gitu ya. Musim semi, musim dingin, musim panas, musim gugur. Cuman pemirsa Asmaya kita yang memang tersebar banyak gini, mungkin ada secara awam belum tahu gimana sih ngerasain di negara yang 4 musim. Apa sih yang harus disiapin kalau musim A pakaiannya harus ganti lagi, kalau musim B harus menyiapkan di rumah tuh misalnya pemanas, musim C apalagi. Boleh nggak Mbak ceritain supaya apa namanya banyak sahabat-sahabat kita yang lihat ini nanti bisa oh begitu ya kalau di Indonesia kan cuma 2 musim gitu Mbak. Iya, iya.
Ya, jadi mungkin tadi salah satu juga yang harusnya saya sebutkan adalah Inggris ini negara 4 musim, tapi yang sangat bersahabat, gitu ya. Kalau misalnya mungkin dibandingkan dengan mana yang daerah yang sangat ekstrim gitu ya antara musimnya, Inggris ini sangat bersahabat. Jadi musim semi biasanya adalah satu musim yang selalu saya tunggu-tunggu karena biasanya apa namanya bunga mulai mekar gitu ya, udara mulai hangat keluar dari musim dingin itu rasanya pokoknya yang kayak paling tunggu-tunggu deh gitu kan. Jadi biasanya sih enak, baju-baju tuh juga bisa mulai pakai yang biasa aja gitu. Kemudian musim panas di Inggris ini juga sangat mild mungkin ya dibandingkan dengan kalau sekarang kita baca berita di Amerika dan di Kanada mereka mengalami heat wave yang luar biasa yang Ya, udah entah berapa puluh orang meninggal gitu kan karena ya. heat wave, heat stroke gitu ya. Di Inggris ini mungkin musim panasnya suhu 37 derajat itu udah heboh banget, udah heat wave kalau di sini. Kalau di Udah Jakarta paling panas setiap tuh Mbak hari ya. 37. Iya, kayaknya saya belum pernah lewat 37,5 di sini. Itu aja orang sudah seperti kepiting rebus semua gitu ya. Iya, jadi udah sibuk semuanya. Nah, lucunya memang kalau di sini biasanya rumah-rumah biasa itu kami tidak punya air conditioner kayak kalau di Indonesia. Yang selalu punya itu adalah heater dan radiator. Tapi air conditioner untuk pendingin ruangan kami nggak punya di sini. Oh Biasanya gitu punyanya ya. cuma nggak punya, kecuali gedung Oh. ya. Biasanya gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung rumah sakit yang memang sentral apa temperature-nya diukur gitu. Nah itu biasanya mereka punya. Jadi air conditioner-nya emang jadi heater, jadi penghangat ruangan, pendingin ruangan gitu. Tapi umumnya kalau rumah-rumah tempat tinggal sih umumnya yang pasti punya heater penghangat Hmm. ruangan. Kalau karena jarang banget sih panasnya itu jarang banget. Biasanya juga yang sampai 37 gitu paling seminggu aja udah full banget gitu. Oke. Jadi nggak perlu Iya. repot-repot investasi AC ya, air conditioner di sana ya, Mbak ya? Biasanya enggak dan menurut orang-orang juga biaya maintenance-nya kalau di rumah terlalu mahal karena dipakainya cuma beberapa hari doang dalam setahun kan gitu. Jadi biasanya Hmm. enggak. Nah, setelah Kalau itu musim nyiapin gugur. pakaian gitu, Mbak sekeluarga apakah setiap tahun harus beli 4 kali atau yang sudah ada di recycle lagi selama 4 musim itu gimana, Mbak? Iya, biasanya sih kalau saya termasuk orang yang praktis aja ya. Karena juga nggak terlalu parah. Biasanya cuman hanya musim dingin aja yang biasanya kita mengeluarkan baju-baju hangat gitu ya, mengeluarkan apa mantel yang tebal-tebal. Itu juga umumnya juga hanya beberapa minggu. Yang Oke. dingin banget, yang sampai bersalju itu nggak lama. Jadi sisanya sih umumnya mild dan biasanya saya pakai baju seperti biasa aja, nggak ada yang istimewa. Oke Mbak, kita lanjutin di segmen berikutnya. Saya akan ngobrol lebih banyak Ya, dengan Mbak Diah, dengan apa cerita-cerita menarik lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Talk to Me. Masih di Talk to Me dan masih dengan Mbak Diah di London, eh, tempatnya musisi-musisi terkenal. Kalau kalian kenal dengan Mick Jagger ya Mbak ya, atau The Beatles walaupun dari Liverpool gitu, tapi di Inggris juga gitu. Mbak, ya. ketika Mbak sudah sampai di UK bersama suami dan keluarga gitu, Mbak alhamdulillah diberikan anugerah oleh Allah bisa meneruskan apa yang Mbak pelajari di Indonesia sehingga Mbak mendapatkan pekerjaan juga sebagai dokter. Ceritain dong Mbak awalnya itu bagaimana setelah datang kemudian ikut suami bla 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 sampai kesampaian jadi dokter gitu Mbak. Iya, iya. Jadi udah cukup lama ya. Jadi saya harus ini menggali ingatan. Jadi memang, jadi apa namanya? Jadi tentunya kalau sebagai dokter itu kita selalu bilang praktek sebagai dokter itu di seluruh belahan dunia mana aja sama aja gitu ya.
Ibaratnya kalau saya operasi apa sesar misalnya, Hmm. bentuknya tuh sama aja di mana-mana gitu ya. Oke. Perut dibelah, dikeluarkan bayinya gitu. Tapi yang unik adalah bahwa izin praktek kedokteran itu sangat unik di setiap negara gitu. Jadi Hmm. ketika kita datang dari satu negara ke negara yang lainnya untuk bisa berpraktek, maka kita harus punya surat izin praktek. Sama di Indonesia juga kan gitu ya. Nah, untuk mendapatkan surat izin praktek ini memang di beberapa tempat lebih kompleks dibandingkan di tempat yang lainnya. Dan Inggris ini secara umum eh, untuk mendapatkan surat izin praktek sebagai seorang dokter lulusan internasional, maksudnya kalau bukan lulusan Inggris gitu ya, maka jalurnya itu cukup jelas. Bagaimana mekanismenya, dokumen apa saja requirement-nya dan sebagainya itu sangat jelas. Nah, yang menjadi permasalahan waktu saya mencoba mendapatkan surat izin praktek dan beregistrasi dengan konsil kedokteran di Inggris adalah pada waktu itu konsil kedokteran Indonesia belum direcognize oleh konsil kedokteran di Inggris gitu. Jadi Oh. itu yang makan waktu cukup lama buat saya karena jadi saya adalah sejak konsil kedokteran Indonesia itu didirikan sebagai pengatur atau regulator praktek kedokteran di Indonesia, belum ada dokter Indonesia yang register di UK. Jadi uh, konsil kedokteran Inggris itu nggak punya konsil kedokteran Indonesia dalam daftarnya. Jadi saya itu nggak bisa registrasi karena saya nggak bisa klik konsil kedokteran Indonesia nggak ada di listnya. Jadi itu registrasi pertama apa namanya istilahnya ya hurdle-nya gitu ya. Ya. Kemudian kalau di sini di Inggris ini mereka sangat terbuka dengan dokter lulusan dari luar negeri dan Oke. mereka sebenarnya rely on dokter internasional karena jumlah istilah mereka tuh homegrown dokternya itu sangat kurang. Jadi mereka rely dengan dokter dari mancanegara. Jadi banyak yang datang ke Inggris seperti mungkin sudah diketahui ya India karena sebagai utama negara Commonwealth. Kemudian dari Malaysia juga, Pakistan, Bangladesh, beberapa negara di Afrika. Jadi itu adalah beberapa negara yang uh, mungkin dalam tanda kutip konstan supplier untuk tenaga medis di Inggris gitu ya. Jadi yang lucu lagi juga misalnya profesi tertentu kalau di dunia medis misalnya perawat, perawat itu yang dari mancanegara banyaknya dari Filipina gitu. Jadi kayak kita tuh apa namanya bisa menebak gitu kalau ini Hmm. kebanyakan dari mana gitu. Jadi tapi sangat multikultural. Mereka sangat terbuka Oke. gitu. Waduh, ceritanya eh, bikin mudah-mudahan bikin anak-anak Indonesia atau pemuda-pemudi Indonesia yang lagi lihat ini belajar cepet langsung terbang nih ke UK untuk jadi dokter Mm-mm. juga sebenarnya. Mbak, setiap negara pasti punya aturan ya, terutama juga di bidang kedokteran gitu. Mm-mm. Hal apa yang pernah Mbak temui ketika aturan itu berbenturan dengan hati nurani Mbak sebagai dokter, ketika Mm-mm. Mbak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu selama Mbak bekerja di sebuah instansi rumah sakit di UK, Mbak? Iya, jadi tentunya salah satu risiko apa namanya datang ke kultur baru atau society baru gitu ya, society yang berbeda dari yang sebelumnya adalah perbedaan kultur dan sosial budaya, sesuatu yang dianggap tabu misalnya ya di Indonesia adalah hal yang normal dan wajar dan biasa dilakukan di sini. Salah satunya eh, misalnya yang mungkin banyak adalah bidang saya gitu ya, misalnya terminasi kehamilan atau aborsi. Gitu. Di Indonesia secara hukum itu adalah ilegal. Di sini legal gitu. Dan tentunya butuh orang yang harus melakukan dokter yang melakukan gitu ya. Atau sama misalnya eh, kalau di sini dalam atas nama infection control gitu ya, mereka punya strict banget. Misalnya uniform dress code ya, bukan uniform kami nggak punya uniform dress code ketika di clinical area misalnya bare below the elbow gitu ya, jadi nggak boleh pakai lengan baju yang lengannya di bawah
sikut gitu ya. Kemudian mengenakan hijab itu juga menjadi atau menggunakan tutup kepala selain misalnya kalau di kamar operasi theater cap gitu ya, itu juga menjadi apa? menjadi isu karena kebetulan misalnya saya sebagai seorang muslimah pakai jilbab, nanti ada teman-teman yang Sikh gitu ya, yang agamanya Sikh, mereka harus pakai turban. Dan itu bagian dari apa namanya religius mereka gitu ya, religious practice mereka sama seperti kalau kita pakai hijab gitu ya. Nah, Hmm. hal-hal seperti itu kan tentu apa eh, dalam tanda kutip mungkin bertentangan gitu ya dengan kultur dan norma setempat gitu. Jadi memang challenge-nya ada, tantangannya adalah untuk kita yang datang dari eh, apa value dan beliefs dan religion dan kultur yang berbeda adalah mengkomunikasikan itu gitu. Tapi ketika dikomunikasikan, ketika dijelaskan, ketika kemudian kita diskusikan untuk kemudian mengambil jalan tengah supaya saya tetap bisa menjalankan kepercayaan saya, value saya, belief saya tanpa menentang aturan bisa disepakati gitu. Mungkin kurang Dan lebih gitu, mereka Mas. mengabsorb apa yang Mbak jelaskan itu? Ya, ya jadi justru itu. Jadi emang harus dikomunikasikan karena kalau enggak mereka akan melihat bahwa aduh ini orang ini emang cuma mau bikin onar aja gitu, mau menentang aturan aja gitu kan. Tapi ketika kita Alhamdulillah. jelaskan bahwa misalnya kayak apa atau misalnya mau avoiding avoiding jobs gitu, misalnya kayak gitu. Misalnya untuk terminasi kehamilan, bukannya saya nggak bisa, saya completely capable of doing that gitu. Tapi I choose not to do it gitu. Luar biasa. Saya pikir gitu, saya pribadi mungkin nggak cukup mudah untuk tetap istiqomah, kemudian menjelaskan dengan apa hal-hal yang rasional, masuk akal, mudah diterima, sehingga mereka mengaccept apa yang Mbak jelaskan. Tapi saya melihat ada value bahwa disitulah Islam yang rahmatan lil alamin itu ya Mbak ya. Bahwa sebenarnya kita bisa diterima dimanapun ketika kita bisa mampu menjelaskan itu dengan arul yang jelas ya Mbak ya. Oke Ya, Mbak, betul betul. di segmen berikutnya kita ngobrol tentang kondisi terkini, pendapat Ya. Mbak tentang pandemi COVID ini setelah pesan-pesan berikut ini ya Mbak ya. Tetap di Talk to Me. Siap. Talk to Me masih bersama dengan Mbak Dia di London dan saya masih di Asmaya Media di Bandung. Mbak Dia ini juga orang Bandung ya Mbak? Iya, saya ngaku orang Bandung. Saya sampai sampai lulus SMA di Bandung. Boleh lah ngaku orang Waduh. Bandung. Oke, em, kangen Bandung nggak sih Mbak? Aduh, kangen banget. Saya itu harusnya setiap tahun pulang. Dan Oke, selalu pulang ke Bandung juga. oke, Sayang karena pandemi belum bisa. Lagi ya. ditunda tahun kemarin dan tahun ini. Semoga pandeminya cepat landai Mbak bisa Amin, jalan-jalan amin, ke amin. Bandung. Mbak, Betul, sebagai amin. seorang dokter, kemudian di rumah Mbak juga punya komunitas di luar gitu. Pandemi COVID-19 ini yang saya pribadi melihat banyak sekali informasi yang malang melintang, kadang Mm-mm. jadi membuat bingung, Mbak, gitu ya. Apalagi orang-orang awam Betul, ya. Mbak, betul, misalnya betul. contoh di Indonesia saja gitu ya. Kita kalau mau tahu bahwa kita negatif apa positif, ada beberapa macam, Mbak. Ada yang disebut dengan tes rapid test, kemudian naik lagi jadi antigen, terus ada PCR swab, ada genos gitu ya. Eh, saya nggak mau bilang mana yang benar atau mana yang lengkap gitu. Pandangan Mbak sebagai seorang dokter gitu. Komunikasi yang sederhana apa yang bisa kita lakukan sehingga kami ini atau kita-kita ini ya paling tidak bisa sedikit mengerti supaya imunitas tetap tumbuh, tidak panik, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, betul. Jadi saya setuju sekali gitu ya dengan em, informasi, misinformasi, disinformasi Betul. yang banyak bertebaran sekarang. Jadi menurut saya pribadi,
memang tugas otoritas yang berwenang untuk menentukan istilah kita guidelines gitu ya. Untuk apa, kapan, siapa, di mana, apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi kalau di UK kami ada NHS, ada bagian dari NHS yang melakukan track and tracing, ada NHS yang melakukan testing, ada bagian dari NHS yang melakukan apa namanya survei, mengumpulkan data, modeling dan lain sebagainya. Jadi jelas informasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang adalah itu yang kemudian kami share gitu sebagai profesional kesehatan kepada masyarakat. Juga untuk organisasi profesi gitu ya. Dan saya sangat mengapresiasi di Indonesia juga sudah mulai dikerjakan, bukan sudah mulai, mohon maaf, sudah juga dikerjakan seperti itu. Jadi saya melihat apa Departemen Kesehatan mengeluarkan SOP dan guidelines dan protokol. Organisasi profesi ya, saya tahu Persatuan Obstetrin Ginekologi Indonesia juga memberikan rekomendasi. Kemudian juga apa ya organisasi-organisasi yang lain juga memberikan rekomendasi. Tapi yang mungkin dijadikan masukan adalah bahwa itu mungkin tidak keluar dalam satu atap gitu ya. Jadi kalau di Inggris ini semuanya dalam satu atap, semua orang akan bilang refer to NHS website for COVID. Abis itu semuanya ada di situ. Gitu. Kalau mau online, gitu kan. Kemudian juga pesan yang disampaikan di misalnya di pesan layanan masyarakat gitu ya melalui berbagai media gitu ya, apakah TV, apakah media cetak dan lain sebagainya juga semuanya seragam gitu. Nah mungkin itu yang kalau menurut saya di Indonesia sangat bisa dirapikan dan diperbaiki gitu. Nah satu hal yang kemudian juga menjadi apa namanya menjadi concern gitu ya adalah ketika guidelines gitu yang dikeluarkan apakah kemudian bertentangan dengan apa guidelines misalnya WHO gitu ya atau guideline mainstream dari tempat-tempat yang lainnya gitu. Tapi menurut saya karena memang pandemik ini adalah pandemik dari satu penyakit yang cukup baru, baru 2 tahun ini juga kita kenalan, maka itu adalah sangat wajar dan lumrah. Dan ketika semua orang, semua grup peneliti, semua kelompok gitu ya, mengklaim bahwa yang ini gitu tadi seperti tadi misalnya ada researcher yang menemukan atau meng-create misalnya tes yang baru gitu ya yang kemudian mengklaim sangat sensitif, sangat spesifik dan lain sebagainya, memang kemudian harus dibuktikan dan harus juga masyarakat pahami bahwa misalnya kalau tes A tadinya dipikir akan memberikan hasil yang baik, ternyata setelah di roll out tidak sebagaimana yang diharapkan, maka itu biasa aja kemudian ditarik kembali. Sama Oke. juga dengan obat-obatan gitu kan. Sekarang banyak banget saya lihat gitu ya hype Betul. mengenai obat-obat tertentu ya yang bisa mencegah kemoprofilaksis apa istilahnya repurpose drug gitu ya yang tadinya antibiotik dikatakan punya antiviral efek yang tadinya anti cacing gitu ya obat cacing menjadi Ya. antiviral efek dan lain sebagainya banyak sekali. Nah ini mungkin yang kemudian orang-orang awam harus mendapatkan penjelasan Betul. yang sejelas-jelasnya. Karena begini, untuk mereka yang sudah melakukan studi dan riset gitu yang terbiasa membaca jurnal ilmiah, itu aja masih susah mencerna gitu. Sebenarnya ini jadi uh, beneficial atau enggak sih minum obat ini misalnya. Apalagi masyarakat awam. Nah, satu hal yang saya sayangkan adalah tidak adanya transparansi tersebut kalau menurut saya di Indonesia. Jadi di Indonesia orang kemudian berlomba-lomba misalnya membeli obat A yang diklaim bisa mencegah, bisa mengobati tanpa ada bukti yang kuat. Betul. Nah, orang-orang ini kan yang mengeluarkan dana
mereka berhak mendapatkan informasi. Mereka yang Betul. kemudian mengkonsumsi obat-obat ini berhak mendapatkan informasi yang jelas-jelasnya, apa faktanya, apa ada potensi benefit, apa potensi risikonya gitu ya. Yang kita nggak mau kan mereka mengkonsumsi banyak banyak sekali Mhm. masyarakat misalnya mengkonsumsi obat A tanpa ada benefit yang jelas dan mendapatkan kemudian komplikasi gitu. Komplikasi. Misalnya ya resistensi antibiotik besar-besaran karena ada satu antibiotik yang dipakai habis-habisan tanpa indikasi dan tanpa benefit yang jelas misalnya seperti itu kan masyarakat harus tahu menurut saya nih ya Mhm. setiap orang harus tahu apa yang dia masukin ke dalam mulutnya itu gitu. Betul. Jadi atau juga pemerintah menghabiskan dana misalnya menghabiskan energi untuk mengimpor dan membeli satu produk dan obat yang belum jelas misalnya Betul. benefitnya gitu ya. Kenapa nggak misalnya nih kalau dalam dalam apa pendapat saya yang sangat knowledge-nya terbatas, kenapa tidak diarahkan untuk mendapatkan sesuatu yang sekarang kita udah jelas gitu lihat misalnya vaksin gitu ya di negara-negara yang sekarang vaksinasinya maju sudah banyak kita bisa lihat angka infeksi turun angka infeksi naik pun tapi angka hospital admissionnya nggak meningkat angka kematiannya tetap rendah gitu jadi itu maksudnya efektif gitu nah daripada istilahnya gambling gitu membeli sesuatu yang belum jelas kenapa nggak yang udah jelas gitu mas. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan Satgas Covid Indonesia mendengarkan ini, Kementerian Kesehatan juga bisa mendengarkan ini. Persoalannya kan cuma satu, Mbak ya, bahwa ini untuk kebaikan masyarakat banyak gitu, Betul. dan kami pikir memang informasi satu pintu itu adalah jalan keluar terbaik supaya bisa menahan tadi disinformasi, misinformasi yang di era digital ini udah terbang-terbang kemana tuh cepat gitu ya. Jadi kalau Iya. seperti tadi NHS di UK itu menjadi sentralnya komunikasi kan itu jauh lebih baik dan lebih kredibel gitu. Mbak Dia, terima kasih banget ngobrolnya. Sebenarnya saya belum puas, tapi waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang Mbak sampaikan bisa berguna buat sahabat-sahabat kami di Asmaya Media di Indonesia juga khususnya Mbak. Sekali lagi terima kasih Mbak. Salam buat keluarga. Sehat-sehat terus ya Iya, Mbak. terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan salam untuk semua teman-teman di Indonesia juga, Mas. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat media, itulah tadi obrolan ringan saya dengan Mbak Dia yang ada di London. Perempuan hebat dengan segudang pengalamannya, dengan keistiqomahannya terhadap Islam dan beberapa informasi yang juga sudah di-share oleh Mbak Dia. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.